tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. GWS, Gather with us. 107,9 FM 8H Radio ITB, your entertainment and music station. Halo, hai Kampus Mania. Welcome to GWS, Gather with us, episode 3. Sosmed versus reality. Nah, di episode kali ini, Kampus Mania bakal ditemenin, tapi bakal beda sama orang-orang di episode sebelumnya. Karena di episode kali ini, Kampus Mania bakal ditemenin sama Juju. Sama Fania juga. Yeay! Kampus Mania apa kabar nih selama liburan ini? Nah, iya. Gimana kabarnya? Tapi kabar lu sendiri gimana, Van, selama liburan ini? Kabar gue sendiri selama liburan ini sebenarnya kebanyakan di rumah ya. Tapi kadang-kadang gue juga suka nongkrong sih sama teman-teman SMA, SMP yang beda-beda kampus gitu loh. Iya sih, mumpung lagi libur gini gak sih? Tapi gue juga kayak gabut aja gitu loh di rumah, terus kayak scroll TikTok, scroll sosmed, terus kayak gue ngeliatin teman-teman gue yang kayak liburan keluar kota atau bahkan keluar negeri yang beneran sampai liburan itu sekarang udah ke 5 negara. Ke 5 negara, banyak banget tuh 5 negara ya liburan. Gue masih di sini nih, masih di Bandung. Iya, scrollnya jadi aplikasi-aplikasi ya, antar aplikasi. Tapi kalau lu sendiri kayak liburan gini lebih sering scroll aplikasi apa? Gue sendiri liburan kayak gini banyaknya TikTok sih nge-scroll. Kalau Juju apa? Kalau gue sama sih TikTok atau kadang Instagram, Twitter, kan gue traveling di ini ya, di aplikasi. Antar platform ya. Tapi lu berarti aktif di sosmed TikTok kan? Aktif di sosmed TikTok. Terus kayak gue kan dari dulu udah main TikTok. Dari dulu sih. Tapi kayak dulu tuh kan ada Musical.ly, tau gak sih? Oh iya, Musical.ly. Gue juga main dulu Musical.ly, sumpah. Iya. Itu kayak dulu banget kan. Tapi apa akun sosmed tertua yang lu punya? Tapi kalau tertua sih tetap Instagram sih tertua. Kalau Juju apa? Gue juga Instagram, karena kayak dari gue SD deh kayaknya sampai sekarang tuh gue gak ganti akun yang firstnya. Terus gue tuh dulu punya akun jualan slime juga. Jualan slime? Kalau gue gak jualan slime. Demi apa? Terus lu ngapain? Kalau gue nge-spam slime dan squishy. Gue review abal-abal, ngomong-ngomong gak jelas aja kayak gitu. Demi apa sih? Terus kayak dulu tuh yang kalau spam squishy yang kayak thumbnail kayak gitu gak sih? Oh iya itu thumbnail. Terus kayak thumbnail itu sampai nunjukin kayak seluruh squishy yang lu pegang pada saat itu. Tapi kayak kalau dipikir-pikir kayak kita masih sekecil itu. Terus kayak kenapa ya anak zaman dulu terus kayak muda kayak kita tuh dari dulu main sosmed. Kalau lu sendiri kenapa? Kalau gue sendiri sih karena kan sekarang zamannya udah berubah ya. Maksudnya apa-apa tuh pasti larinya ke sosmed lagi, ke HP lagi, kayak gitu-gitu gak sih, Ju? Terus kayak dulu kita FOMO aja gak sih ngelihat teman-teman kita udah kayak punya sosmed kayak gitu? Jujur iya, kalau misalkan sekolah kan ngadepinnya sosmed lagi ya bicaranya kayak tukeran pin BB gitu misalkan. Iya sumpah, kayak dulu tukerannya pin BBM, sekarang tukeran apa ya? Tukeran username TikTok kali ya? Iya, username TikTok, username IG ya. Tapi makin sadar gak sih kalau misalnya sosial media tuh penting banget? Jujur iya sih, sosial media penting banget apalagi buat branding gitu gak sih? Branding diri sendiri gitu di media sosial. Terus kayak sekarang tuh sosial media cepet banget buat nyebarin informasi dan kayak berita-berita kayak gitu gak sih dibanding sekarang tuh orang lebih suka main HP dibanding nonton TV gak sih? Iya, karena HP tuh kita pegangnya tiap waktu, tiap saat, tiap detik. Terus kita mainin juga tiap saat juga. Jadi daripada TV, masa dibawa kemana-mana TV kan gak mungkin ya? Iya, terus kayak kalau sosmed kan bisa ngeliatin kehidupan kita gitu gak sih? Apalagi kalau sekarang kan kayak orang-orang tuh bikin branding diri sendiri gitu gak sih? Nah kalau menurut Juju, kenapa nih branding tiap orang tuh pasti beda-beda gitu loh brandingnya? Mungkin kalau karena kepribadian sih. Misalnya kayak karena kan orang tuh punya kepribadian yang beda gitu kan. Nah itu tuh mempengaruhi cara mereka tuh berinteraksi juga gak sih sesama manusia gitu. Terus kayak mereka tuh pengen dilihatnya tuh kayak gimana sama orang. Kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau menurut gue sih branding itu ngaruhnya ke keterampilan sama keahlian tertentu. Kayak waktu itu gue sempet yoga. Fun fact, gue sempet yoga ya. Widih, produktif tuh.
Iya produktif, gue sempet yoga. Terus gue nge-follow si trainer yoganya itu dan Mhm. bener-bener isi page-nya tuh isinya yoga semua. Jadi kayak keahliannya dia kan berarti. Iya sih, kayak teman-teman kita yang suka gambar kayak gitu kan, pasti mereka sering post yang kayak gitu juga nggak sih? Iya, FSRD tuh Nirmana kan kadang suka di-post lucu Benar. gitu. Mhm. Oh iya, dari tadi kan kayak kita ngomongin sosmed dulu nih, ya Mhm. kan? Nah, apa sih sosmed favorit lu kayak dari semua sosmed yang ada di dunia ini? Dari semua sosmed yang ada di dunia ini, favorit gue tetap nomor 1 TikTok di hati gue. Karena lu seleb TikTok gak sih? Enggak gitu Ju. Belum 10.000 followers tuh belum seleb TikTok Ju. Itu hoki Tadinya namanya. lu liburan ini harus nyari followers TikTok sampai 10.000. Iya bener ya, gue harus bikin Mhm. konten produktif yoga kayaknya. Bener, iya. A day in my life gitu kan. A day in my life Pilates. Boleh sih, boleh sih. Ntar gue tonton, gue like, gue share sampai semua sosial media gue. Gue setuju, Tapi gue setuju. ada gak alasan lain kenapa lu suka TikTok? Gue suka TikTok karena TikTok tuh nyebar beritanya cepet banget. Terus kayak wide gitu loh, kayak menurut gue ya, lebih wide dari Instagram. Iya sih. Terus menurut gue kayak di TikTok tuh lebih banyak hal-hal lucu gitu gak sih? Iya, hal-hal lucu, sedih, semuanya ada di situ. Terus kayak tren-tren yang ada juga. Terus karena tadi ngomong kayak sedih, lucu, semuanya ada. Terus itu mempengaruhi mood gue tiap hari gitu loh. Ya gak sih? Jadi mood lu tergantung FYP TikTok lu dari itu. Iya. Kalau FYP-nya sedih, lu ikut sedih juga. Sumpah iya. Tapi sekalinya sedih beneran sedih banget gak sih? Iya, lu tau gak sih Ju, tren TikTok baru yang galau bunga matahari, tau gak sih? Sumpah itu sedih banget, Itu sedih banget. Gue kadang-kadang kalau malam-malam scroll TikTok ada itu, gue slide terus sampai akhir, terus tanpa sadar gue nangis sendiri di kamar. Cuma kayak tiba-tiba air ngalir dari sini gitu loh. Iya, itu kayak ngena banget, sakit hati. Sumpah, apalagi kalau kayak tentang keluarga. Gue kan cinta banget ya sama keluarga gue. Iya, family first. Terus kalau kayak ada kayak gitu tuh bener kayak sedih banget. Terus gue kayak ngebayangin itu gue kayak gak bisa. Ya gue juga gak bisa sih, apalagi kalau kayak ditinggalin sama keluarga inti ya. Tapi kayak TikTok juga bisa buat kayak have fun gitu gak sih sama teman-teman, kayak bikin dance kayak tren-tren gitu. Apalagi TikTok tuh kan dance-nya simple ya, walaupun kayak gitu-gitu doang tapi ngetren gitu. Terus oh iya sekarang tuh lagi viral kayak jedak-jeduk PTN. Iya, jedak-jeduk. Walaupun dari tahun lalu juga itu kan tetap ada ya JJPTN, tapi beda doang lagunya tapi tetap tren. Kayak sekarang tuh segala hal di-JJ-in gak sih? Setuju. Nah kalau Juju sendiri sosmed favoritnya apa Ju? Kalau gue sih lebih ke Twitter atau X. Twitter, X, oke. Seleb tweet nih berarti. Enggak. Hit tweet gak? Enggak pernah, tapi kayak temen gue pada hit tweet semua tuh. Jadi bukan gue yang seleb. Oh, bukan yang salah. Tapi aktif kan berarti? Aktif sih. Itu kenapa tuh suka Twitter? Menurut gue sih Twitter juga kayak tempat informasi yang cepet banget ngerambatnya. Terus kayak tempat misu-misu orang juga gitu loh, dan kayak marah-marah. Termasuk kayak gue sering marah-marah di Twitter gitu loh. Terus kayak banyak gosip juga sih. Iya, oh ya gosip itu banyak banget sih, apalagi ITB Fest. Cuma ITB Fest sekarang lagi kena suspend. Terus kita kayak jadi agak sepi sih timelinenya. Terus kayak banyak cerita-cerita lucu. Atau baca AU gak sih? Iya, baca AU. Itu ramai banget, apalagi kalau liburan ya, kalau nggak dikejar deadline. Iya. Sumpah kayak gue bisa begadang nyalain satu AU doang. Kayak Iya, seru banget. jujur jadi lupa waktu banget, tiba-tiba udah tengah malam. Tapi ada gak sih satu sosial media yang kita belum sebutin dan pasti kita sering pakai? Tania tahu. Ada sih Ju. Instagram. Setuju. Iya nggak sih? Iya, dan kayak kita udah mutualan berapa akun gak sih di Instagram, dan kayak kita pasti punya banyak akun di Instagram. Iya banget lagi. Akun first itu buat pamer, akun second buat teman-teman, akun third buat misu-misu. Ada gak tuh akun buat nge-stalk orang? Ada sih. Sama akun pura-pura jualan. Iya.
Oh iya, kayak pura-pura jualan terus, lu bikin brand apa, ternyata itu akun stalk lu kan. Iya, itu aku stalkku sebenarnya itu bukan jualan. Tapi kalau menurut gue sih di Instagram lebih kayak buat branding orang gitu nggak sih? Apalagi kalau di akun pertama. Iya, buat branding orang. Kalau kata orang sih ngasih makan Instagram tuh mahal gitu ya. Mhm. Terus kayak pamer liburan, terus kayak share prestasi, update kegiatan, terus kayak twibun-twibun kepanitiaan gitu nggak sih? Oh iya bener, apalagi nanti bakal banyak banget ini nggak sih, Twibbon masuk univ, apalagi kalau masuk univnya juga Iya. kayak UI, ITB kan kayak bangga gue. Terus mereka tuh kayak slide selanjutnya kayak video-video perjuangan mereka, seru banget gak sih? Iya iya, kayak OSKM kita nggak sih Cu, tahun lalu. Heeh. Terus oh iya, terus kayak alasan gue juga suka Twitter nih, gue lupa ngomong ini. Kayak gue tuh suka banget waktu zaman-zaman pemilu kemarin. Kenapa Karena tuh? kayak gue kan males ya baca berita atau kayak nonton TV gitu. Sedangkan kalau di Twitter tuh update dan kayak orang-orangnya tuh bisa ngasih informasi atau pandangan mereka ke si tiap calon presidennya gitu loh. Iya, berarti itu kayak jadi salah satu alasan juga ya Ju ya? Terus kalau menurut lu kayak pandangan lu tentang kayak aplikasi lain gitu kayak Twitter atau Instagram gimana? Kan favorit lu kayak TikTok gitu. Kalau Twitter sama sih setuju yang berita-berita itu. Kalau menurut gue Twitter itu juga tadi apa sih berita-berita itu. Terus kalau misalnya ada gempa nih misalkan. Kan kalau misalnya di search bar Twitter nih gempa, terus semuanya langsung keluar kan kayak oh ya gempa Oh gitu. iya. Oh iya setuju. Terus kayak banyak banget free les-lesan. Tau gak sih kayak misalnya mau UTBK. Itu tuh banyak banget orang yang nawarin buat belajar bareng. Kayak diajarin tuh kayak keren banget gak sih? Tips and trick juga banyak banget. Oh iya, Twitter ngebantu buat UTS dan UAS Fania sih. Itu kayak banyak banget pertanyaan kan. Fania suka bacain satu-satu aja itu semuanya. Kalau misalnya kita mau cari yang konten-konten menarik dan lucu gitu lebih di TikTok gak sih? Setuju. Dan kalau jenuh tuh pasti larinya ke TikTok lagi. Iya, karena TikTok tuh banyak banget ini nggak sih video-videonya kayak di scroll udah beda video, di scroll beda video lagi. Jadi lebih entertaining aja. Dan kita ngelihat si kontennya tuh dari orang-orang yang belum kita kenal. Sedangkan kalau Instagram kan lebih ke yang kita kenal gitu nggak sih banyaknya? Iya, kayak Juju tadi ngelihat story-story teman-teman Juju yang liburan luar negeri itu kan. Benar. Terus kayak lebih banyak orang yang nge-branding diri dan kayak beda aja nggak sih sama aslinya kadang? Iya sih kayak Fania. Kayak banyak orang-orang yang bilang Fania di IG sama di aslinya tuh sifatnya beda. Kayak kelihatannya kalem tapi aslinya ternyata enggak gitu. Sama sih, kayaknya orang-orang lihat gue di sosmed tuh kayak misterius gitu deh. Ya nggak sih? Tapi lu nge-post gak Ju di post di Instagram itu? Gue di first cuman ada sorotan gitu, nggak ada posan. Udah misterius abis di situ Ju. Kan? Ini misterius abis. No face no case. Yes. Tapi menurut lu ada nggak sih kayak pengaruh media sosial ke kehidupan pribadi lo? Pengaruh media sosial ke kepribadian gua itu lebih ke berhati-hati gak sih Ju? Kalau misalkan kita ngasih opini gitu, misalkan di Twitter tiba-tiba hit tweet terus kayak ada yang bilang opini lu jelek banget gitu kan, jadi kayak anjir Oh iya sih. jadi kayak emang iya opini gue sejelek itu gitu. Iya sih, apalagi kalau misalnya kita nyampein opini yang sebenarnya tuh kita kurang riset atau kayak salah gitu loh. Jadi kayak kitanya malu sendiri dan apa ya, orang-orang jadi mandang kitanya kurang gitu nggak sih? Ke real life-nya juga jadi ngaruh ya. Apalagi salah satu ketakutan aku tuh kalau misalnya personal branding yang udah aku bangun tuh hancur cuman gara-gara misalnya satu tweet doang gitu loh. Iya nggak sih? Iya benar. Apalagi kalau misalkan nih ya, kita ngasih opini jelek, terus dihujat, terus kadang-kadang tuh suka ada yang doxing. Iya, itu bahaya banget sih. Apalagi doxing itu beneran ngeumbar privacy kita nggak sih? Iya, ngumbar privacy, terus kayak informasi-informasi pribadinya juga jadi ke open public gitu kan, buat konsumsi publik gitu. Jadinya serem juga ke real life ya. Kalau tiba-tiba ada yang datengin gitu kan kayak, anjir lu siapa? Iya, terus kayak orang jahat itu kayak bahaya buat kita juga sih. Tapi selain kayak hal-hal negatif gitu, banyak banget juga hal positifnya sih. Apalagi buat orang yang kayak jualan gitu nggak sih?
Oh iya, jualan live TikTok. Live TikTok kayak apalagi kalau gift-gift gitu kan lumayan gak sih katanya? Oh iya gift, Fania tuh suka di gift kalau lagi live Ju. Beneran dapet duit, kayak sekali Sama live bisa 70.000, lumayan ya? demi apa? Gue Iya, kayak serius. gue live, terus kayak banyak yang nge-gift, terus gue ngecek kan berapa dapetnya, baru 5.000 doang. Itu berarti giftnya gift abal-abal Ju, gift Ya kayaknya ecek-ecek. gue harus minta gift paus deh kayaknya. Lu harus minta Gue gift langsung paus kaya, buat gue gini. traktir lu langsung. Terus di aplikasi sosmed juga banyak banget yang kayak konten relate sama kita gak sih? Banyak konten relate kayak misalkan kita lagi nyari sesuatu nih, tips buat makanan, kayak buat bekal, apa gimana gitu. Terus tiba-tiba suka muncul tuh di FYP TikTok kayak gitu. Iya, terus kayak kita sekali nyari itu langsung muncul semuanya gitu gak sih di FYP kadang? Iya, sampai ke bawah-bawahnya juga itu semua. Mm-mm. Nah, terus bisa juga buat branding kita nggak sih? Kayak misalnya kita mau masuk kerja, terus katanya tuh sih nggak tahu ya, jujur belum pernah daftar kerja. Cuman katanya kalau kita daftar kerja tuh sosial media kita dicek. Nah, terus Mm-mm. kita harus punya branding nggak sih kalau kayak gitu? Iya, kayak misalkan ikut-ikut panit, kayak gitu itu pasti dilihat dari sosial media juga nggak Hmm, sih? Kayak kita aktif apa enggak pas kuliahnya gitu. hmm. Tapi branding yang kita tampilin tuh sama di aslinya atau realitanya tuh harus sesuai gak sih, Van? Sebenarnya kalau misalkan gak mau ada pressure, kalau gak ada pressure itu ya sesuai dengan diri kita ya. Cuma kan kita pengennya kelihatan yang terbaik gitu di sosial Mm-mm. media. Jadinya kita juga nge-uploadnya yang baik-baik aja gitu, yang keren-keren aja. Tapi kan lu nge-post yang keren-keren kayak gitu, yang kayak kegiatan positif. Nah, emang lu pengen dilihat brandingan lu tuh kayak gimana sih sama orang-orang? Gue pengen dilihat gue kuliah aktif dan gue pinter, padahal sebenarnya gue nggak terlalu pinter-pinter amat ya. Tapi gue pengen terlihat kayak, wah dia keren banget bisa kuliah tapi aktif juga di panitia-panitia bagaimana di UKM gitu. Iya sih sama gue juga. Tapi gue kayak pengen misterius, tapi gue gak bisa. Tapi kan lu brandingnya berarti misterius tuh. Hmm. Berarti aslinya lu gak misterius juga. Menurut lu gimana yang udah kenal gue nih? Menurut gue enggak sih. Iya, persenan misterius gue nol. Persen misterius lu nol, tapi sosmed tuh kalau misalnya gak ada post oke juga Ju buat menjadi misterius. Ya sih itu nambah lah 1%. Mm. Tapi konten yang lu bagiin di Instagram tuh kayak gimana sih? Atau di aplikasi-aplikasi lainnya? Kalau di TikTok sebenarnya gue nggak ada konten spesifik yang gue bener-bener bagiin, hanya kayak gitu doang ya. Karena konten yang gue bagiin di TikTok hanyalah lip sync lagu doang. Tapi FYP. Iya, itu hoki aja FYP tuh. Ya gitu, gue juga gak tahu kenapa orang-orang nge-like, tapi ya udah, oke, fine. Tandanya Kadang lu beberapa menghibur. iya menghibur. Kadang beberapa konten bucin tuh ya, konten bucin gue juga kadang suka masuk FYP kayak gitu. Jadi kayak nggak ada Ah, spesifik gitu sih. Tapi emang gue kalau misalkan UKM gitu-gitu gue masukin ke page Instagram gue. oh iya sih sama. Kalau gue di TikTok lebih kayak random juga sih. Kadang upload yang estetik, kadang yang kayak gak jelas gitu gue post juga sih. Lalu estetik skena gitu ya? Enggak lah, enggak. No, enggak. Tapi menurut lu kayak tapi menurut gue lu tuh kayak gue pertama first impression ke lu tuh langsung kayak wah ini cewek kayak kalem kayak gitu lah paham gak sih? Terus aslinya gimana ternyata? Iya gimana ya? Kayak gini. Ya Rusuh. sedikit 180 derajat bedanya sih lumayan. Itu beda banget. Oke. Nah, Ju, karena tadi kita udah bahas banyak banget ya. Hmm, Sekarang waktunya kita main yang seru-seru. apa tuh? Main games Would You Rather. Wede. Emang Aja. gamenya tuh kayak gimana nih? Teknisnya. Teknisnya, jadi Juju ngasih 2 opsi, nanti gue bakal milih salah satu opsi itu. Oke. Langsung aja kali ya langsung. Boleh, sok Juju dulu. Oke, gue punya pertanyaan. Mending viral di X atau Twitter atau di TikTok?
Gue sih lebih mending viral di TikTok. Kenapa? Karena lu pernah FYP kah? Enggak sih, kalau di Twitter tuh atau di X itu tuh lebih kayak ke arah ranah negatif kan, kayak sesuatu yang dihujat kayak gitu-gitu loh. Kalau di TikTok tuh viralnya tuh bisa aja kayak kontennya bagus, estetik kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang negatif-negatif kayaknya nggak ada di TikTok sih. Tapi iya sih, kadang di Twitter di TikTok juga ada yang kayak dihujat itu, tapi malah komennya tuh malah jadi lucu-lucu gitu nggak sih? Iya, jadinya di TikTok tuh kayak gak serius banget. Salah satu Iya sih. platform yang lucu-lucu doang. Oke, Next next. pertanyaannya, Ju. Fanny yang nanya. Nah, dikenal karena lucu dan seru atau karena inspiratif? Ini jujur susah sih. Karena kan Hmm. jujur pengen kayak misterius gitu kan. Tapi kalau misalnya dikenal karena lucu dan seru itu kan bukan misterius ya. Tapi itu kayak seru aja gitu nggak sih kalau dikenal karena lucu dan seru. Tapi kalau inspiratif juga keren sih. Lucu dan seru sih. Lucu dan seru. Lu labil ya, Ju ya? Labil. Labil, sangat Gen Z gak sih? Labil. Maaf ya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Mending konten sama seleb TikTok atau collab sama seleb Instagram? Saya TikTok. Kenapa? Karena lu seleb TikTok juga. Enggak gitu. Karena kalau seleb Instagram tuh gue ngeliatnya kayak sedikit kaku aja gitu, ngerti nggak? Oh iya Kalau sih. iya, kalau di TikTok tuh lebih yang kayak luas dan gak tahu gue ngeliatnya kalau Instagram kaku aja gitu. Kalau menurut gue sih karena lu lebih mengenal si orangnya tuh kalau lewat TikTok gak sih? Kadang kalau lewat TikTok tuh lu tahu orang ini tuh ngomongnya kayak gimana, terus kayak mereka kesehariannya kayak gimana. Kadang kalau di Instagram kan kayak story-nya cuma foto doang atau gimana gitu Iya, gak sih? iya bener setuju. Nah, lanjut nih. Oke. Curhat di Instastory atau di X? Kalau gue di X karena gue lebih suka curhatnya langsung ngetik gitu loh dibanding kayak kalau di story kadang gue harus nyari foto dulu atau gue kayak harus selfie atau gimana gitu terus gue baru Iya ngetik sih. kan. Iya Iya, kan? iya, 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 iya. Terus kalau di X tuh kayak bisa bikin panjang gitu loh si tweetnya jadi kayak gampang aja gitu. Oh, kayak thread gitu ya? Mm-mm. Tweet. Cuman kalau di X paling curhatnya di akun yang kayak private gitu sih nggak yang public karena Iya. takut dibaca sama orang. Tiba-tiba hit-tweet serem ya? Oke, tapi kayak menurut gue karena ada branding yang harus gue bikin gitu ya di sosial media, jadi kayak ada tekanan gitu loh ke gue kalau misalnya gue tuh harus seimbang antara media sosial dan realita gitu nggak sih? Jadi kayak gue harus jadi diri gue sendiri dan kayak tampilin gue apa adanya gitu dan kayak nggak ngelebihin atau ngurangin gitu nggak sih? Dan jangan terlalu Iya. nurutin ekspektasi orang juga, bener nggak? Padahal setuju banget apa kata Juju tadi. Tapi kalau menurut lu nih, kayak strategi lu menghadapi tekanan di sosial media lu sendiri gimana? Ya, yang penting di Instagram jangan terlalu berlebihan, kayak masih ada juga kepribadian kita di dalam Instagram itu gitu. Jadi jangan yang kayak bener-bener fake. Nanti malah faker dong. Jadi kayak harus seimbang kan antara di online atau offline gitu. Iya, harus seimbang gitu. Terus juga kalau misalkan di media sosial juga harus ada time managementnya kan. Gak mungkin kita 24 jam online gitu. Benar. Terus harus sosialisasi juga nggak sih sama orang-orang yang ada di offline gitu, maksudnya in real life gitu. Iya, setuju. Terus kita harus menjaga tutur kata dan etika, bener gak? Mau di offline, mau di online, pasti tutur kata sama etikanya juga harus dijaga gitu. Kayak sama siapa kita berargumen, terus kalau beropininya juga harus tetap sopan, jangan kasar tiba-tiba ngomong-ngomong aneh gitu kan. Dan itu salah satu cara buat kita ngehindarin masalah. Karena kalau misalnya kita masalah kan kita bisa di-doxing lagi kayak yang tadi kita omongin. Itu bahaya Serem. banget sih. Nah, Ju, kan tadi kita udah banyak banget nih ngomong banyak banget ya di atas sampai main games dan sebagainya gitu ya. Jadi di episode ketiga ini kita tuh ngebahas tentang social media versus reality-nya kan. Dan spesifiknya gitu tentang media sosial yang paling sering kita gunain sebagai Gen Z. Tapi
gue lihat-lihat nih ya, lu tuh paling suka kayaknya sama TikTok deh. Kayak Iya. segala jawaban yang gue tanya tuh pasti lu jawabnya TikTok di antara 3 aplikasi yang sering kita omongin. Iya gak sih? Iya. Gue cinta itu sama TikTok, men. Tapi gue bukan brand ambassador TikTok ya. Cuma kalau Iya. mau boleh. Karena kayaknya gue tuh sering banget lihat lu on TikTok terus kayak lu tiba-tiba live dan gue nonton sih. Iya, gue sering liat lu nonton, Ju. Minimal kasih gift. Oke, ntar next time ya. Oh iya, terus kita juga ngomongin tentang pandangan sosial media bagi anak muda gak sih? Iya, benar. Pandangan sosial bagi anak muda itu kayak buat informasi, sangat informatif, kayak gitu. Jujur itu relate sih, karena makin sini tuh makin sadar kalau misalnya sosial media tuh sepenting itu, tapi bisa juga jadi buat bahaya buat kita, ya nggak? Nah itu juga berarti masuk sama media sosial tuh apa ya, pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi, ya nggak sih? Iya, jatuhnya juga kayak tadi ya, kayak branding gitu loh, branding dari dalam sosmed mau branding di luar gitu. Jadi first impression-nya kan pasti orang-orang lihatnya dari ini mulu ya, dari sosmed dulu. Baru kayak real life-nya kayak gimana. Jadi kayak kita bisa nyocokin juga nggak sih? Iya, bener. Terus tadi juga kita main games, Ju. Oh iya, itu seru banget sih. Iya, main games Soul Curator itu ngebuka pandangan kita masing-masing juga nggak sih? Jadi kita tahu, oh menurut dia kayak gini, menurut dia kayak gini gitu. Tapi kayak kita hampir sama aja nggak sih jawabannya? Jawaban kita. Iya sih. Kita ada satu pikiran, Ju. Oh iya, terus yang terakhir kita juga ngomongin strategi menghadapi tekanan sosial media dan realita. Oh iya benernya tadi just be yourself itu ya, Ju. Dan kayak kita harus jaga omongan kita dan kayak tutur katanya juga. Imbang juga ya antara online sama offline-nya. Benar, karena kalau misalnya nggak imbang, ya susah. Iya, susah. Soalnya ada tau Ju yang kayak sering aktif di online tapi pas ke offline-nya tuh dia malah jadi introvert banget gitu. Sama sih. Jujur ini pengalaman gue ya. Gue tuh punya temen kayak dia tuh seleb gitu lah. Terus kayak benar terkenal banget. Terus maksudnya kan berarti dia punya banyak teman online. Sedangkan kalau misalnya di offline dia tuh kurang gitu loh. Kayak di sekolahnya tuh kurang bersosialisasi. Jadi kayak gak seimbang kalau menurut gue. Iya, karena penting tuh menurut Fania malah penting tuh di offline loh. Karena di offline tuh kita ketemu orangnya gitu, nggak yang kayak cuma virtual yang beda pulau apa gimana gitu kan. Biasanya kalau temenan online suka gitu ya. Iya, karena kalau minta tolong, kalau kita butuh orang itu pasti kita minta ke yang offline dulu nggak sih? Iya, minta ke yang offline karena yang selalu ada itu emang yang ya selalu dekat, selalu ada. Iya, selalu ada. Emang selalu ada yang menang, Ju. Kayak kampus media nggak sih yang selalu ada? Iya. Kan di kampus media juga sedih nggak sih? Karena kayak bentar lagi kita udah mau selesai. Iya, kita udah mau selesai. Tapi kampus mania jangan sedih-sedih karena minggu depan juga ada lagi episode podcast selanjutnya loh. Benar, jadi kampus mania harus pantengin sosial media 8EH Radio ITB, Instagramnya 8EH Radio ITB, TikTok 8EH Radio ITB, Twitter 8EH_radio, Spotify 8EH Radio ITB, YouTube 8EH Radio ITB, dan website 8ehradioitb.my.id. Nah, Kampus Mania jangan lupa pantengin sosial media 8EH dan tunggu episode selanjutnya dari GWS ini. Iya. Nah, jadi kita mau say bye dulu nih, Ju. Iya. Makasih buat Kampus Mania udah dengar. Be smart and stay cool in Haronia Progressio. See you Kampus Mania.